Hai adik-adik, selamat datang ke sekolah minggu untuk minggu ini. Nama saya Cici Ailin dan hari ini Cici akan memimpin kalian melalui puji-pujian ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Yuk kita tutup mata dan lipat tangan kita, oke? Dan kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah bisa mengumpulkan kami kembali di hari Minggu ini. Tuhan tolong kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan serius. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk lagu pertama kita, mari kita menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Lagi ya. Oke, untuk lagu kedua kita, mari kita menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Oke, untuk lagu terakhir kita sebelum firman Tuhan, mari kita menyanyikan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Oke, jadi sebelum kita firman Tuhan, ayo mari kita berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita ya. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami melalui puji-pujian kita hari ini. Siapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan lause dengan baik dan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan di hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mendengarkan lause Yuli untuk cerita ya. Bye. Lause berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, adik-adik, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lause berharap kalian tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita doa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti cerita yang disampaikan. Dan tolong Lause Yuli Tuhan yang menyampaikannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adikku yang terkasih, saat pagi ini Lause mau bercerita. Judulnya adalah Paulus mengikuti pimpinan Allah. Ya, bagaimana dengan ceritanya? Kalian duduk yang rapi, jangan kemana-mana, kita sama-sama. Nah, cerita ini terambil dari
Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-40 sampai pasal yang ke-16 ayat 40. Nanti kalian baca ya Alkitabnya di rumah masing-masing. Begini ceritanya. Paulus dalam melakukan perjalanan misi penginjilan yang kedua, dia tidak sendiri adik-adik, tapi dia ditemani oleh 3 orang temannya. Yang pertama namanya adalah Silas. Nah, Silas ini adalah seorang pemimpin jemaat di Yerusalem. Dan yang kedua adalah seorang anak muda yang berasal dari Listra, namanya Timotius. Nah, Timotius ini ayahnya dari Yunani dan ibunya dari Yahudi. Dan yang ketiga adalah Lukas. Nah, Lukas ini adik-adik adalah seorang dokter dan dia juga adalah penulis kitab. Nah, dalam perjalanannya mereka dari Troas, ya, mereka memberitakan Injil, menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan nama Tuhan Yesus. Namun, pada suatu malam, Paulus bermimpi ada seorang dari Makedonia. Nah, adik-adik, mimpinya ini berasal dari Allah. Nah, seorang Makedonia ini berteriak, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Nah, adik-adik, Paulus terbangun. Dalam penglihatannya dari mimpi itu, Paulus menceritakan mimpinya kepada teman-temannya. Lalu mereka bergegas, mereka bersiap-siap untuk berlayar ke Makedonia. Ya, Makedonia ini adalah salah satu kota yang utama di Filipi. Nah, ini adalah peta perjalanan misi daripada Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya. Nah, Paulus di kota Filipi. Di kota Filipi ini, Paulus memberitakan nama Tuhan, ya. Banyak orang yang mendengarkan tentang Injil dan banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan. Tapi dalam pemberitaan Injil ini, Paulus melewati tepi sungai, ya. Nah, menyusuri tepi sungai dan melihat sekumpulan perempuan di tempat sembahyang Yahudi, yaitu di sinagoge. Nah, pada waktu Paulus berkunjung ke tempat sembahyang Yahudi di sinagoge itu, dia bertemu dengan seorang penjual, seorang wanita penjual kain ungu, namanya Lydia. Ya, adik-adik bisa lihat gambarnya. Nah, si Lydia ini hatinya dibukakan oleh Tuhan sehingga dia menerima pengajaran dari Paulus dan dia menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Lalu Lydia meminta dirinya untuk dibaptis, ya adik-adik ya. Lydia beserta dengan seluruh keluarganya meminta Paulus untuk membaptis mereka. Nah, setelah Lydia dan seluruh keluarganya dibaptis, Lydia itu mendesak Paulus untuk tinggal di rumahnya dalam mengerjakan pemberitaan Injil adik-adik. Nah, waktu terus si Paulus memberitakan Injil setiap harinya, tiba-tiba ada seorang hamba perempuan yang selalu mengikuti mereka, mengikuti Paulus dan Silas. Dan ternyata tahu nggak siapakah hamba perempuan ini? Dia adalah seorang peramal. Setiap hari diikutin sama si Paulus. Nah, Paulus merasa heran, kenapa perempuan ini selalu mengikuti kami? Merasa terganggu dong, ada apa? Tujuannya apa? Lalu perempuan ini berteriak, hamba perempuan ini, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kebenaran." Jadi perempuan ini adalah seorang peramal yang mengganggu mereka dan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah," seperti itu. Nah, Paulus merasa risih dong, setiap hari perempuan ini berteriak. Rupanya Paulus berasa
bahwa perempuan ini dihinggapi oleh roh jahat, roh tenung yang ada di dalam diri perempuan itu. Sehingga Paulus langsung menengking perempuan itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah, adik-adik, roh jahat itu keluar. Roh tenung yang ada di dalam diri perempuan itu keluar. Ya, dari perempuan itu. Nah, tapi tuan-tuan dari perempuan itu menjadi marah. Karena apa? Karena mereka tidak lagi mendapatkan uang banyak. Jadi perempuan ini mendapatkan uang banyak hasil tenunannya karena ada roh tenung di dalam pribadinya, di dalam dirinya, seperti itu. Jadi nih tuan-tuan perempuan itu merasa nggak suka. Mereka marah kepada Paulus, kepada Silas. Lalu mereka menyeret dan menangkap Paulus menghadap penguasa. Tuh lihat gambarnya adik-adik ya. Para penguasa-penguasa ini menyeret Paulus dan Silas untuk menghadap ke penguasa. Sampai di penguasa, ya, Paulus dan Silas dituduh karena sudah mengacaukan kota ini. Seperti itu. Jadi, penguasa ini menyuruh kepala penjara untuk memasukkan Paulus ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara si Paulus dan Silas disiksa, ya. Nah, Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah. Lihat tuh gambarnya. Kaki mereka dibelenggu dalam pasukan yang sangat kuat. Pasungan ya, tahu ya adik-adiknya, pasungan itu seperti kita tuh kakinya dikunci gitu loh, dipasung. Ya, lihat gambarnya. Itu pasungannya sangat kuat sehingga Paulus dan Silas pun tidak bisa bergerak. Tapi Paulus dan Silas tidak mengeluh. Dia tetap berserah kepada Tuhan. Dia tetap terus berdoa dan memuji Tuhan. Pada tengah malam, ya, Paulus dan Silas berdoa. Mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Lalu pada waktu mereka berdoa, mereka menaikkan pujian kepada Allah. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, terjadilah gempa bumi, sehingga terbuka semua pintu dan semua belenggu-belenggu atau tawanan yang ada di penjara itu terlepas. Melihat itu, kepala penjara menjadi sangat takut. Waduh, kok pintu penjara kebuka ya? Jangan-jangan semua tawanan yang ada di dalam penjara itu terlepas. Tahu nggak adik-adik? Saking takutnya, si kepala penjara itu pengen bunuh diri. Dia ambil pedang, lalu dia pengen tusuk itu pedang ke perutnya. Saking takutnya, ya, takut disangka bahwa kepala penjara inilah yang membebaskan para tawanan-tawanan tersebut adik-adik. Tetapi si Paulus dan Silas berteriak, "Jangan menyalahkan dirimu. Kami semua masih ada di sini." Lega deh kepala penjaranya, ya. Terus kepala penjara ini langsung bersujud, berlutut kepada Paulus dan Silas. Dia mengatakan, "Tuan-tuan, apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat?" Nah, Paulus dan Silas berkata, "Percaya kepada Kristus, maka kamu dan seisi rumahmu pasti selamat." Nah, kepala penjara ini adik-adik mengikuti perkataan Tuhan Yesus, lalu dia membawa seluruh keluarganya untuk percaya kepada Kristus. Nah, si kepala penjara ini membasuh dan membalut luka Paulus dan Silas, serta keluarganya juga menyediakan hidangan untuk Paulus dan Silas. Mereka bersuka cita adik-adik. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa mereka pasti selamat. Tuhan Yesus sudah menolong mereka. Lihat tuh wajah mereka sangat bahagia. Lalu kepala penjara dan seluruh isi keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Nah, Paulus dan Silas akhirnya bebas, bisa keluar dan melanjutkan pergi untuk memberitakan Injil. Terus
semua orang-orang yang menuding, menawan Paulus dan Silas itu mau datang meminta maaf kepada Paulus dan Silas. Kenapa? Karena Paulus dan Silas itu adalah warga negara dari Roma. Ya, dari situ mereka membebaskan Paulus keluar dari kota itu, lalu melanjutkan pergi untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, dalam memberitakan Injil itu atau bersaksi memang tidak gampang. Sangat sulit dan banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti Paulus dan Silas. Banyak tantangan, masalah yang mereka hadapi, tapi mereka tidak gentar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada mereka sehingga mereka bisa memberitakan Injil. Dan semua orang percaya, orang banyak percaya kepada Kristus melalui Injil yang disampaikan oleh si Paulus dan Silas. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Maukah kita bersaksi nama Yesus? Caranya bagaimana loh, So? Ya, caranya kita dapat berdoa bagi teman-teman kita, bagi tetangga kita, lalu kita ajak teman-teman kita untuk pergi ke sekolah minggu atau ngajak teman-teman kita untuk ikutan sekolah minggu melalui Zoom atau melalui YouTube. Itu salah satu cara kita juga memberitakan Injil kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Mau nggak kita menjadi pelayan Tuhan? Mau nggak kita menjadi pemberita Injil, menceritakan nama Tuhan Yesus? Ya. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulang ya, baca pelan-pelan ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyaksikan cinta kasih Tuhan, juga menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini diri kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.